Penguatan pembelajaran. Penguatan dapat diartikan secara sederhana yaitu sebagai suatu penghargaan. Pada umumnya, penghargaan memberikan dampak positif terhadap tingkah laku manusia karena dapat mendorong untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkah laku manusia dalam usahanya. Dalam pembelajaran, penguatan merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, sehingga dapat mendorong anak didiknya dalam memiliki atau mengikuti pembelajaran. Penguatan yang diberikan oleh seorang guru harus tepat sasaran dan tepat waktu sehingga dapat menjadi pemicu bagi anak didik secara keseluruhan dalam kelas, baik yang menjadi sasaran penguatan atau maupun bagi teman-temannya. Penguatan dapat dikatakan sebagai segala bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi informasi dan umpan balik bagi si penerima atau anak didik atas perbuatannya untuk memberikan informasi ataupun dorongan ataupun koreksi. Penguatan yang diberikan oleh seorang guru kepada siswanya bertujuan untuk agar siswa tersebut lebih giat dalam berpartisipasi dan berinteraksi dalam belajar dan mengajar agar siswa juga dapat mengulangi perbuatan yang baik yang sudah diajarkan oleh gurunya tersebut. Hal yang dapat diberikan guru dalam memberikan umpan balik positif dan ataupun penguatan dapat berbentuk tulisan, syarat ataupun interaksi yang diberikan oleh guru melalui gestur tubuh. Misalnya seorang guru dapat mengatakan atau memberikan apresiasi kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa penguatan yang diberikan oleh guru adalah penguatan yang bersifat positif agar siswa yang diajari itu dapat mampu mengulangi perbuatan-perbuatan positif yang sudah diajarkan oleh guru. Dalam selanjutnya itu mengenai bagian B, yaitu komponen pada keterampilan memberikan penguatan. Penggunaan komponen keterampilan dalam memberikan penguatan dalam kelas harus bersifat selektif dan hati-hati dengan menyesuaikan usia siswa, tingkat kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang, tujuan, dan sifat-sifat tugas. Hal ini bertujuan agar pemberian penguatan tersebut efektif, sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh guru dan bermakna bagi siswa. Terdapat beberapa komponen keterampilan pemberian penguatan yang termasuk ke dalam penguatan nonverbal, yaitu penguatan gestural, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan berupa tanda atau benda, penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Yang dimaksud dengan penguatan gestural adalah penguatan ini diberikan dalam bentuk mimik, gerakan wajah, atau anggota badan dapat memberikan kesan kepada siswa. Misalnya, mengangkat alis, tersenyum, kerlingan mata, tepuk tangan, anggukan tanda setuju, menaikkan ibu jari tanda jempolan. Yang kedua mengenai penguatan dengan cara mendekati. Penguatan ini dikerjakan dengan cara mendekati siswa untuk menyatakan perhatian guru terhadap pekerjaan, tingkah laku, atau penampilan siswa. Misalnya, guru duduk dalam kelompok diskusi, berdiri di samping siswa, diberikan untuk memperkuat penguatan yang bersifat verbal. Selanjutnya yang dimaksud dengan penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan penghargaan kepada siswa dengan menepuk pundak siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat tangan siswa. Seringkali untuk anak-anak yang masih kecil, guru mengusap rambut kepala siswa. Selanjutnya yaitu mengenai penguatan berupa tanda atau benda. Penguatan bentuk ini merupakan usaha guru dalam menggunakan bermacam-macam simbol penguatan untuk menunjang tingkah laku siswa yang positif. Bentuk penguatan ini antara lain komentar tertulis pada buku pekerjaan, pemberian perangko, mata uang koleksi, dan bintang dan permen. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Penguatan ini dapat berupa meminta siswa membantu temannya apabila dia selesai mengerjakan pekerjaan terlebih dahulu dengan tepat,
Siswa diminta memimpin kegiatan. Kemudian komponen penguatan nonverbal dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu penguatan berupa mimik dan gerakan badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan menyenangkan, dan yang terakhir penguatan berupa simbol atau benda. Bagian yang ketiga yaitu tujuan memberikan penguatan dalam pembelajaran. Perihal memberikan penguatan kepada siswa perlu diketahui tujuan yang akan diperoleh. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya guru bukan sekedar memberikan penguatan saja, tetapi guru harus mengetahui tujuan yang harus dicapai. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, tujuan ini akan menjadi arah bagi guru dalam melangkah. Secara garis besar, pemberian penguatan sebagai respon positif bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan perbuatan positif yang siswa lakukan dalam kegiatan belajarnya. Adapun tujuan penguatan itu yang pertama meningkatkan siswa dalam proses pembelajarannya, dan yang kedua itu memudahkan belajar mengajar bagi siswa maupun guru, dan yang ketiga itu membangkitkan dan mempertahankan motivasi siswa dalam kelas maupun dalam belajar, dan yang keempat itu mengatur dan merubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku belajar yang produktif, dan yang kelima mengembangkan dan mengatur pribadi siswa dalam belajar, dan yang keenam itu mendorong atau mengarahkan siswa untuk berpikir baik atau divergen dan inisiatif pribadi. Selanjutnya Adapun secara garis besar pemberian penguatan bertujuan itu yang pertama meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, yang kedua itu mengontrol perilaku siswa sehingga terhindar dari pikiran negatif, dan yang ketiga itu menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu siswa semakin memiliki rasa percaya diri baik itu dalam proses pembelajaran, dan yang keempat itu memelihara iklim kelas yang kondusif. Dan yang selanjutnya, agar penerapan penguatan mencapai sasaran yang diharapkan, maka ada pemilihan atau penerapannya yang harus mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu sasaran penguatan. Gimana sasaran penguatan ini dapat berjalan secara efektif, baik setiap jenis dan bentuk penguatan yang diberikan oleh guru harus tepat pada sasarannya. Ketepatan sasaran terhadap meliputi dua aspek, yaitu aspek yang pertama ketepatan jenis atau bentuk penguatan yang digunakan, verbal atau nonverbal, dan yang kedua itu ketepatan pada siswa yang akan menerima penguatan tersebut, apakah kepada semua siswa dan satu kelompok belajar, atau kepada kelompok tertentu, atau kepada kelompok siswa secara perseorangan atau secara pribadi. Dan yang kedua itu dilakukan dengan segera. Setiap penguatan yang dilakukan oleh guru hendaknya dilakukan dengan cara yaitu memberikan penguatan diberikan atau dilakukan bersamaan atau sesaat setelah perilaku belajar atau respon yang ditampilkan oleh masing-masing siswa. Dan adapun yang ketiga yaitu penguatan secara bervariasi. Bervariasi ini yaitu berperilaku yang ditunjukkan siswa dari proses dan hasil belajarnya meliputi 3 unsur, dan unsur yang pertama yaitu pengetahuan, dan yang kedua itu sikap, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Ketiga jenis perilaku belajar tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda, dan oleh karena itu maka jenis maupun bentuk penguatan yang diberikan oleh guru pun harus disesuaikan dengan karakteristik siswa ataupun muridnya dalam berperilaku belajar yang ditunjukkan oleh siswa itu sendiri, agar lebih bermakna. Untuk memilih dan menetapkan jenis itu, bentuk penguatan yang tepat sesuai dalam disiasati dengan menggunakan penguatan secara bervariasi. Misalnya, memadukan antara penguatan verbal dan nonverbal sehingga akan memungkinkan dapat merespon terhadap segala bentuk atau aspek perilaku belajar siswa. Selain itu, melalui pemberian penguatan yang menggabungkan variasi atau penguatan verbal dan nonverbal, maka akan terjadi proses pembelajaran yang dinamis.
Cara guru memberi penguatan kepada siswa. Guru sebagai seorang tenaga pendidik dituntut untuk mampu menentukan mana waktu yang tepat untuk memberi penguatan. Misalnya, jika guru memberikan penguatan pada waktu yang salah, maka keefektifan dari penguatan tersebut akan berkurang. Namun, bila guru memberikan penguatan pada waktu yang tepat, maka penguatan tersebut akan memberikan efek atau pengaruh positif terhadap kegiatan belajar peserta didik. Menurut Sheffield tahun 2005, penguatan dapat berpengaruh terhadap kelompok usia manapun, tak terbatas hanya pada tingkat sekolah tertentu saja, baik anak-anak maupun dewasa dapat terpengaruh oleh adanya pemberian penguatan yang diberikan oleh seorang guru. Pemberian penguatan dapat dilakukan pada saat yang pertama siswa memperhatikan guru. Dalam hal ini, ketika seorang siswa memperhatikan gurunya, baik yang sedang mengajar atau memberi materi, baiknya guru memberi penguatan. Bisa berupa pertanyaan atau tindakan yang melakukan bahwa dia memberikan penguatan. Yang kedua, siswa sedang belajar. Dalam hal ini, misalnya jika siswa kita sedang belajar, baiknya kita memberi penguatan dengan misalnya memuji tulisan yang sedang dia buat atau pekerjaan yang sedang dia lakukan. Yang ketiga, menyelesaikan hasil kerja. Keempat, bekerja dengan kualitas yang baik. Bila seorang siswa mampu melakukan kegiatan belajarnya dengan baik atau kualitas yang baik, baiknya kita juga memberikan respon atau umpan balik terhadap tingkah laku tersebut. Yang kelima, perbaikan pekerjaan. Keenam, ada kategori tingkah laku. Yang ketujuh, tugas mandiri. Maka dalam hal ini guru harus lebih berhati-hati dan teliti ketika memberikan penguatan atau memilih pola penguatan mana yang akan diterapkan kepada siswa, karena guru harus mampu melihat dari sudut pandang siswa sebagai individu maupun siswa sebagai anggota kelompok dalam kelas. Maka melalui cara guru memberi penguatan ini dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus lebih bijak dan teliti dalam memberi penguatan. Guru dapat melakukan penguatan pada situasi apapun yang dipandang memang cocok untuk memberi penguatan. Baiknya guru memberi penguatan untuk meningkatkan perilaku positif dari siswa. Kita harus mengusahakan tidak memberikan penguatan atau dalam bentuk yang negatif, karena nantinya dapat berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Sekian dari video kami. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar materi yang kedua, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Oke, mengenai Pancasila, siapa sih yang pernah dengar? Saya Bu, saya Bu. Ya kan, pastinya kita semua pernah dengar. Biasanya itu kan setiap hari apa? Asli Bu. Pintar-pintar semua. Jadi untuk menghubungkannya ke materi kita sekarang, Ibu mau tanya ke Francesca. Ya Bu, coba sebutkan sila pertama Pancasila. Sila pertama itu Bu, ketuhanan kepada Esa Bu. Masa itu sila yang pertama? Coba lihat. Bentar ya Bu. Sila yang pertama itu Bu, ketuhanan. Coba pasti nggak bantu teman. Yang saya tahu kan Bu, ada yang Maha Esa. Coba masa? Lupa Bu. Ya, Pancasila yang pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Coba diulang. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang sila kedua, siapa yang Pak? Coba pasti. Musyawarah. Ada kemanusiaannya Bu. So saya tahu Bu. Oh ya. Kemanusiaan adil dan beradab. Betul. Baca pesan ya Bu. Iya, enggak apa.
Jadi Pancasila itu kan ada 5 sila. Jadi ibu harap murid-murid sini semua tahu kelima sila itu ya. Minggu depan ibu tanya lagi. Jadi kita lanjut.